The Bluetooth device is ready to pair. Ya, kita mulai nggih untuk pertemuan ketiga ini. Mohon maaf untuk yang tidak sedang berkepentingan, mohon di unmute dulu, Sagat. Bu Windy, Bu Karyati. Bentar, ini Pak Rahman Sidik lagi join apa nggih? Kita akan lanjutkan untuk materi CA cervix dan endometriosis nggih. Kurang keras mungkin sih, Bu. Sebentar. Pak Rahman Sidik. Kok nggak join-join ya Pak Rahman Sidik ya? Tadi sudah tak kasih tahu di main room tadi supaya join di sini. Bentar, saya lihat. Oh. Bentar. Bentar. Oh ya, sudah. Ya, sudah dipelajari ya Bu untuk materi saya. Saya akan mereview sedikit tentang CA cervix dan endometriosis ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, ini adalah kalau CA cervix memang 10 kematian terbesar di Indonesia ya. Bahkan 5 di antara CA terbesar di Indonesia selain CA mamai ya. Dan 2 di antara CA perempuan yang merenggut kematian paling tinggi di Indonesia. Jadi masih tinggi angka kematiannya terkait dengan ini penelitiannya bukan Utari ya, temannya Bu Karyati. Mungkin kesadaran dari usia reproduksi ya untuk memeriksakan diri selama siklus reproduksinya dan kesadaran petugas kesehatan untuk memeriksa itu. Ternyata kalau dari penelitian itu tuh ininya sih pre-surveinya itu kalau dari petugas kesehatan tidak semua petugas kesehatan itu walaupun sudah dilatih gitu ya, tetapi berani untuk melakukan screening. Kan screeningnya untuk CA cervix kan ada pap smear dan ada apa Bu satunya? Biopsi Bu. IVA nggih. IVA. Biopsi kan pengambilannya nggih. Kalau pemeriksaannya kan ada IVA, ada pap smear, ada yang kalau kolposkopi kayak gitu, koriotropi itu kan pengobatannya nggih. Kolposkopi pemeriksaannya juga dengan kasat mata, tetapi kalau mungkin kompetensi petugas di puskesmas tuh sampai ke pengambilan ininya ya, sampelnya ya. Kayak misalnya IVA sama pap smear ya, dia ngambil sampelnya nanti dikirimkan ke laboratorium gitu ya, entah itu laboratorium di puskesmas tersebut atau dikirim ke laboratorium luar. Saya nggak tahu Kak, kondisinya kalau puskesmas itu bisa langsung diperiksa di situ nggak? Biasanya ada dokter yang dilatih itu Bu. Oke. Interpretasinya? IVA. Oke. Kalau pengambilannya iya nggih. Kalau interpretasi hasil pembacaannya loh Bu, kan itu kan di mikroskopis nggih. Dilihat ada selnya enggak atau apusannya tadi. Kita kan ngambil preparat nggih. Jadi pengambilannya dikasih ke preparat. Nah, ke laboratoriumnya itu pembacaannya sudah bisa dibaca di puskesmas atau masih dikirim keluar nggih? Itu pelaksananya bidan sih Bu, kurang tahu. Oh, enggak tahu ya. Sebutnya gimana ya. Oh, nggih. Ya, jadi seperti itu, cuma tidak semua masyarakat itu teredukasi ya, terutama yang sudah pernah melakukan kontak seksual ya. Jadi kan tidak selalu menikah ya.
Tidak selalu berarti harus menikah dulu baru dia berisiko, tetapi kontak seksual pertama kali umur berapa, kemudian dia aktif secara seksual atau tidak, maka orang itu akan berisiko untuk beresiko untuk mengalami CA cervix. Nah, yang ingin saya tanyakan, mungkin ini pengetahuan umum juga sih. CA cervix itu biasanya kapan untuk harus dirutinkan untuk diperiksa, Bu, pada wanita yang sudah pernah kontak seksual? Ada yang bisa menjawab? Tiap tahun sekali. Oke, apakah setahun sekali? Berarti Tahun harus rutin ya? Ada yang bisa membantu? Kan ada kriteria dia 2 tahun sekali, kemudian setelah itu setahun sekali. Nah, kapan dia 2 tahun sekali, kapan dia setahun sekali? Ibu izin menjawab. Oke, Bu Anjar. Oke. Untuk usia yang di atas 35 tahun disarankan setiap tahun. Oke. Juga untuk wanita yang sering bergonta ganti pasangan juga setiap tahun. Terus wanita yang memakai pil KB, Bu. Kenapa, Bu? Pil KB itu mengandung apa sehingga dia harus mendapatkan perlakuan khusus? Kalau dia berganti-ganti pasangan, iya, karena faktor resikonya lebih besar ya, Bu. Atau lebih dari 35 tahun, berarti kan daya tahan tubuh, fungsi organ seksualnya dan lain sebagainya mungkin lebih rentan ya. Tapi kalau yang menggunakan pil KB tertentu hormonal itu kandungan apanya ya, Bu, yang bisa memicu atau berisiko untuk terpaparnya CA cervix itu? Dari kandungan prostaglandin apa Ibu, dari hormonnya? Apa hormonnya prostaglandin, Bu? Bukan. Enggak, dari pil KB kan dia, bila pil KB mempunyai efek menyebabkan penebalan dinding rahim maupun Ibu. Terus kalau misalkan dia kebanyakan akhirnya menebal. Menebal juga bisa menyebabkan menjadi endometriosis gitu, Bu. Ini kaitannya dengan CA cervix-nya. Kalau endometriosis, ya nanti kita bahas lagi. Apa ada yang bisa menjawab? Apa sih kandungan dari pil KB itu yang bisa menyebabkan seorang itu besar resikonya untuk ke arah CA cervix? Ada yang tahu? Ada yang tahu kandungan dari izin Ibu? Siapa? Bu Windy ya, Mbak Windy? Mungkin karena kandungan estrogen ya, Bu. Kandungan estrogen yang di pil KB itu dianggap sebagai karsinogenik dan bisa menyebabkan atau pemicu kanker. Yakin itu estrogennya? Ada yang bisa memperbaiki jawabannya? Kalau Bu Anjar dia mengatakan itu prostaglandinnya, Bu Windy bilang itu estrogennya. Janis yang tepat itu apanya sih? Hormon estrogen dan progestinnya, Bu. Progesteron, Bu. Ini jangan tebak-tebak ini ya. Tebak buah manggis. Apa? Sebenarnya itu tidak hanya pil KB ya, semua jenis hormonal ya. Nah, dari hormonal itu apanya? Apakah itu kalau suntik kan dia ada
MDPA ya, metil deoksi apa? MDPA itu apa? MDPA, progesteroasetat ya. Nah, itu kan ada MDPA-nya. Tapi apakah MDPA yang menyebabkan penurunan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi virus HIV atau HIV atau human papillomavirus maksud saya. HPV bukan HIV. Nah, itu kandungan apanya? Kalau pil KB sih kayaknya kandungan estradiol itu apa ya? Estradiol ya estrogen ya. Iya. Estradiol itu sintetik dari estrogennya kan estradiol. Belum ada yang tahu? Jadi sebenarnya MDPA-nya ya kalau hormonal, tapi kan kalau pil KB itu kan ada yang dia hormon estrogen, ada yang dia progesteron gitu ya. Nah, seperti suntikan juga kan ada yang murni kandungannya, kan ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan ya. Ada yang 1 bulan itu tidak menghambat ASI dan lain sebagainya, yang 3 bulan ada kandungan untuk menghambat ASI-nya dan lain sebagainya. Itu justru dari MDPA-nya itu yang bisa menurunkan kemampuan tubuh untuk melawan HPV, human papillomavirus ya. Terus tanya lagi sekarang, hal apa lagi selain hormonal tadi yang bisa menyebabkan seorang wanita itu menjadi tadi menurun kemampuannya untuk melawan HPV. Kalau yang disebutkan tadi kan faktor resiko, karena dia berganti-ganti pasangan. Karena dia sudah semakin tua, 35 tahun ya. Karena dia menggunakan itu ya. Nah, selain menggunakan hormonal tadi apalagi? Pak Rahman mungkin? Pak Rahman di rumah apa di puskesmas? Ini kameranya kayak saya, nih kameranya agak bures-bures gimana gitu. Halo Pak Rahman, bisa menjawab pertanyaan saya Pak Rahman? Kondisi apa yang bisa menurunkan kemampuan seorang wanita untuk bisa melawan human papillomavirus? Jadi faktor interna ya, bukan faktor eksterna. Karena ada eksterna, ada interna. Bu Fitri? Ini di rumah ya? Bu Fitri di rumah nggak? Nggih, di rumah Bu. Ya Bu. Mungkin jangan melakukan ini ya Bu, hubungan seksual dengan orang yang menderita atau terinfeksi HPV. Jangan berhubungan gini. Sekarang kalau saya tanya aja dengan Bu Fitri kayak gitu, apakah kita tahu bahwa pasangan kita itu pasti terinfeksi HPV? Maksudnya jangan berhubungan dengan orang yang terinfeksi HPV. Berarti berhubungan sesama jenis Bu? Atau gimana? Ya mungkin Bu. Jadi gini, kalau pria itu kan sebenarnya orang CA cervix itu bisa terkena karena laki-laki ya, laki-laki itu sebagai vektor apa? Medianya ya. Jadi yang justru biasanya menularkan itu karena si laki-lakinya, kalau wanitanya tidak berganti-ganti pasangan. Tapi misalnya suaminya itu yang berganti-ganti pasangan. Jadi misalnya dia sebelumnya, misalnya ya punya pasangan, sebut saja Bunga gitu ya. Bunga itu punya pasangan lah, dia udah setia sama pasangan, tapi ternyata pasangannya itu yang nggak setia. Dia sering bergonta-ganti dengan ternyata salah satu pasangan variatifnya itu adalah penderita HPV, human papillomavirus atau CA cervix. Nah,
si suaminya tadi atau si pasangan dari bunga tadi, pasangan setianya itu yang menularkan ke bunganya. Itu biasanya kasusnya seperti itu yang tidak diketahui. Karena jarang sekali kalau wanita biasa gitu ya, terus dia yang di desa dan lain sebagainya gitu, orientasi seksualnya kan masih normal ya Bu. Kecuali tadi tidak berhubungan dengan orang yang terinfeksi HPV gitu ya. Nah, laki-lakinya kan nggak tahu, dia hanya mediatornya Bu. Ya, karena dia kan menyerangnya di serviks, laki-laki kan nggak punya serviks, ya kan? Gitu. Ya, itu yang lain lagi berarti apa? Faktor apa? Kalau dari umur yang tua tadi Bu, itu berarti selain faktor daya tahan tubuh, faktor apa lagi sih kalau seorang wanita itu? Penyakit itu Kehamilan yang sering apa ya Bu? Satu-satu, ini siapa dulu yang mau jawab, Bu Pariyati apa Bu Windy? Gini Bu, Bu Windy. mungkin karena kehamilannya sering ya, maksudnya dengan jarak yang sering hamil, jadinya banyak anak bisa menyebabkan kanker serviks juga Bu. Gimana itu rasionalnya kalau banyak anak kenapa Bu? Ada kanker. Apa langsung serta-merta kayak kanker? Enggak sih, mungkin karena apa ya? Karena kehamilannya itu sering terus tidak dijaraki ya Bu. Jadinya prosesnya kan bisa menyebabkan rahim itu sering tergunakan gitu loh Bu, gimana ya bahasanya? Ya, aktif secara reproduktif ya. Secara seksual tapi secara reproduktif ya. Ibaratnya ada luka belum sembuh benar, kemudian lagi terpakai lagi gitu ya. Siklus berikutnya. Iya. Ini faktor pemulihannya ya. Jadi rentan ya. Yang lain, Bu Pariyati mau jawab apa Bu Pariyati tadi? dengan sistem kekebalan mungkin bisa jadi faktor kekebalan tubuh seseorang ya. Nah, malah tak tanya faktor kekebalan tubuh seseorang itu dipengaruhi oleh apa Bu? kekebalan tubuh ya pola makan, pola istirahat. Ya, nutrisi ya. Nutrisi, pola istirahat, gaya hidup lah ya. Selain mungkin faktor genetik nih Bu. Ada kan orang yang memang sudah membakat dia imunodefisiensi ya. Misalnya meminum obat-obat imunosupresan kan karena penyakit tertentu lainnya, asma, kemudian alergi gitu kan, dia ada mengandung dexa itu kan dexa ya, prednisolon ya, itu kan mengandung, itu kan kandungannya kan imunosupresan ya, jadi terlalu sering mengkonsumsi obat-obat imunosupresan sehingga tubuhnya jadi tidak bisa melawan kuman gitu karena tersupres gitu ya. Ya gitu. Selain faktor nutrisi, jadi sebenarnya kalau kenapa PCA cervix dan lain sebagainya itu banyak diderita oleh orang sosioekonomi rendah misalnya ya, itu karena bisa diprediksi dari nutrisinya. Karena nutrisi bisa menyebabkan daya tahan tubuhnya. Apalagi mungkin si matrilenial wanita itu kan makan, nantilah zaman dulu ya, kalau zaman sekarang kayaknya enggak, wanita sudah bisa cari uang, jadi apa yang dimakan suaminya sama dengan apa yang dia makan, apa yang dimakan anaknya sama dengan yang kita makan. Kalau zaman dulu kan belum anak dan suaminya makan, dia enggak makan dulu ya. Ibu-ibu kayak gitu enggak sih? Terakhiran ya. Ya, kadang malah nggak kebagian ya. Tapi kan saya yakin kalau di sini ya seperti itu kan, bisa kerja kan orang kumanan ya tuku dewek gitu ya. Nah, yang kayak gitu-gitu. Jadi bisa menurunkan kekebalan tadi. Sekarang kita pengobatan dari CA cervix itu apa saja? Tadi kan pemeriksaannya ya. Sudah. Sekarang pengobatannya. Ini Pak Rahman Sidik kemana ini? Sinyal ya.
Pengobatannya izin Bu, Nggih, izin menjawab Bu. nggih, monggo. Mungkin dengan terapi penyinaran Bu. Terapi penyinaran itu memakai radioterapi efektif Nggih. dan seperti dan pengobatannya pembedahan juga bisa Bu. Ya, dilihat derajatnya dan dilihat kondisi Besar. kondisi orangnya nggih. Kadang kan apakah dilihat dulu, diperiksa dulu kan. Nah, Iya. stadiumnya stadium berapa? Berapa? Nah, yang saya ingin tahu kan itu kan pengobatannya ada radioterapi dan kemoterapi nggih. Pembedahan. Nah, dan pembedahan. Nah, ada suatu kondisi di mana dia dibedah dulu, dibiopsi dulu baru dilihat stadiumnya. Ya, Iya. ada yang sudah ketahuan stadiumnya dari jenis lukanya. Iya. Misalnya kalau dia sudah bernanah, dari kolposcopinya dia sudah bernanah, sudah mengarah ke organ lainnya dan metastase gitu kan ya. Kalau masih di situ di organ serviks mungkin stadium 1. Kemudian kalau sudah menjalar ke sekitarnya itu stadium 2. Kalau sudah metastase 3 ke atas gitu kan. Nah, pemilihan untuk kapan dia di kemo dan kapan dia dibedah itu melihat bukan melihat, tadi kan melihat stadiumnya sudah ya. Saat stadium berapa yang saya tanyakan? Mungkin punya pengalaman pasiennya, mungkin misalnya Pak Rahmat Sidik dari tadi belum jawab. Sinyal ya Pak? Jenengan terkendala sinyal apa Pak? Pak Sidik? Iya kayaknya. Ya, belum join. Ya. Izin nggih, Bu. Nggih. Siapa ini? Bu Anjar ya? Bu. Kalau untuk pembedahan dilakukan pada stadium ke-1, ke-2, tapi kalau jika udah metastase atau stadium 3 dilakukan kemoterapi saja, Bu. Ya. Operasinya namanya apa, Bu? Operasinya laparotomi, Bu. Mastektomi. Oh, mastektomi. Laparotomi ya Bu. Yeah. Macam-macam Bu, bisa laparotomi. Kalau lapara itu kan semuanya nggih, Perut ya. ke perut umum ya. Kalau pada serviksnya apa? Apakah reseksi itu kan serviks itu ada di mana sih? Ya Bu. Di rahim ya. Pembersihan ya Bu. Oke. Rahim bisa hanya diangkat serviksnya saja, ataukah perlu kalau metastasenya sudah ke arah lain, ke meluas ke arah endometrium dan lain sebagainya gitu ya Bu, ke uterus lah, maksudnya naik ke atas gitu kan, bisa juga histerektomi kan. Nah, histerektominya apakah mau parsial, apakah total gitu ya, itu melihat juga penyebarannya sampai kemana, karena kadang kan dia bisa limfagen, bisa hematogen. Kalau dia limfagen itu perluasannya, ngomong perluasan dan penyebarannya melalui pembuluh limfa. Tapi kalau hematogen kan dengan pembuluh darah lah, ya udah. Kalau pembuluh darah udah repot Bu, bisa ke jantung, bisa ke paru-paru gitu kan, dan lain sebagainya. Nah itu kita sudah bahas sehat serviks ya. Ngilang lagi Pak Sidik. Tadi apa Bu satunya, endometriosis nih? Iya, endometriosis Bu. Ya. Ya, Bu Fitri. Ibu. Apa pengertian penyakit endometriosis itu Bu, bisa dijelaskan ke saya? Endometriosis itu jaringan yang tumbuh di luar endometrium Bu. Bisa di tuba maupun di ovarium. Nggih. Saya ini kan nggih, saya lengkapi nggih. Jadi bukan hanya tumbuh tetapi bisa tumbuh tidak hanya di gitu nggih. Jadi pada kondisi normal kan dia di endometrium ya, lapisan endometrium ya, tetapi ketika dia sudah berkembang
karena jaringannya sama. Ya, jenis jaringannya sama, itu bisa di tuba, bisa di pelvic, bisa di uterus, bisa di ovarium gitu kan, nggih. Makanya ketika ketika menstruasi, sakitnya tidak hanya melepaskan lapisan endometrium yang normal segitu gitu di endometrium, dia harus melepaskan lapisan endometrium yang tumbuh di mana-mana tadi. Makanya derajat darahnya dan derajat lukanya dan derajat sakitnya mungkin lebih besar. Makanya kan kalau orang endometriosis itu nyerinya, ciri khasnya adalah nyeri ketika menstruasi gitu ya kan. Ya, tetapi butuh pemeriksaan lebih lanjut. Apakah itu disminor saja ataukah sudah mengarah ke endometriosis gitu ya. Endometriosis. Cara pemeriksaan endometriosis itu melalui apa saja? Bu Windy masih di kantor nggih? Masih, Bu. Nggih. Di dinas itu apa Bu? Kepolisian apa Bu? Oh, di klinik Bayangkara, Bu. Oh, klinik Bayangkara. Iya. Purbalingga apa Purwokerto? Purwokerto, Bu. Banyumas, Polresta Banyumas. Oh, nyerang di Polresta Banyumas. Oh, iya, Ibu. Iya. Ya. Bisa dibantu dijawab pemeriksaan untuk endometriosis itu, pemeriksaan penunjangnya itu apa saja? Siapa yang bisa menjawab? Bu Pariyati mau menjawab? Oh, ternyata suara ayam. Iya, kokok ayamnya menyebabkan ini kotakannya jadi berwarna, jadinya tak pikir mau jawab. Enggak. Saya belum lihat materinya sampai yang ke situ tadi, endometriosis belum semua lihat. Enggak, tapi kan punya pengalaman ya Bu, punya pengalaman. Biasanya untuk menentukan ketebalan endometrium itu menggunakan pemeriksaan apa saja, kan ada. Yang diolesi itu diolesi pemeriksaan itu ya, kayak pap smear ya. Biasanya berdasarkan keluhan aja sih Bu, kalau kita di puskesmas kan, kalau keluhannya nyeri waktu haid, nyeri sekali kayak gitu, paling dirujuk rumah sakit kayak gitu. Jadi pemeriksaan di puskesmas nggak ada. Ya. Jadi kalau mungkin di puskesmas saya ditanya baik anamnesa nyerinya saat kapan, seberapa sering gitu-gitu sampai skala nyeri berapa. Nanti kalau ada indikasi seperti itu baru dirujuk gitu Nah, biasanya ketika merujuk itu untuk pemeriksaan apa, ada tertulis nggak Bu? Laparoskopi apa nih Bu? Ya, bisa laparoskopi, bisa juga USG Bu. USG abdomen USG bisa, HSG bisa. Yang biasa sih USG abdomen tapi kalau nanti sudah perlu di ini kan bisa laparoskopi ya, terus di laparotomi juga bisa pengambilannya. Terapi untuk endometriosis napa mawon? Bu siapa ini? Bu Pariyati, terapi untuk endometriosis apa Bu? Apa ya Bu, belum. Apa Mbak Fitri, Mbak Windy, Bu Anjar? Diberikan obat antiinflamasi apa Bu? Terus apa lagi? Terus terapi hormon untuk menghentikan produksi hormon estrogen. Betul, karena kan dia kita harus lihat siklus menstruasinya ya, karena kan siklus menstruasi itu salah satu penyebabnya kan karena aktifnya estrogen ya. Makanya endometriosis itu dihentikan pertumbuhannya dengan cara menyetop menstruasinya. Jadi mengurangi hormon estrogennya, karena estrogen bisa menyebabkan dia
siklus menstruasi gitu kan nggih, supaya itu tidak tumbuh, makanya siklus menstruasinya yang diatur. Nah, salah satu terapi lagi untuk biar dia nggak menstruasi apa Bu? Ada anak kecil Saya gitu ya. Diberikan Besar. obat antiinflamasi non steroid, Bu. Itu kan anti-inflamasi. Prosedur lain. operasi. Prosedur operasi kalau mau operasi. Pernah dengar nggak Bu, supaya dia nggak disarankan untuk apa Bu? Selain pemberian hormon? Diberikan obat yang progesteron bukan Bu? Itu kan berarti siklus menstruasi juga ya. Pernah dengar nggak Bu? Saya dulu kaget loh kalau ada dokter yang bilang, kamu hamil aja deh, nanti endometriosmu sembuh. Pernah dengar kan Bu? Pernah. Iya, oke. Kayak kalau dia sudah punya pasangan dan menginginkan anak, maksudnya deh. Jadi endometriosis itu memang bisa jadi gangguan untuk mempunyai anak, atau justru hamil itu adalah salah satu terapi untuk menghentikan sementara keluhan. Ya. Walaupun kadang penyebabnya endometriosis, hamilnya susah karena dia endometriosis gitu kan ya. Berarti dikasih penyubur kandungan, dikasih obat-obatan untuk mempunyai peluang lebih besar terjadinya fertilisasi, sehingga dia nanti kalau implantasi ya memang agak tebak-tebak buah manggis ya, karena endometriumnya kan tumbuh di mana-mana ya. Salah satu resiko kalau hamil ya ada itu kehamilan ektopik tuba Bu. Ya kan, karena yang harusnya dia implantasi hanya di endometrium, karena dia tumbuh di tuba juga, tumbuh di mana-mana. Nah, makanya pentingnya menghitung masa subur itu di situ, supaya pas implantasi itu pas pergerakan motilitas spermanya pas bagus, pas ovumnya juga masih seger-segernya gitu nggak. Jadi ketika implantasi nggak sembarangan. Nah, kalau yang kasus yang KET kayak gitu loh Bu, itu karena dia nggak melihat salah satunya mungkin itu endometriosis, yang kedua dia nggak memperhatikan siklus masa subur, sehingga ketika fertilisasi justru sudah saat ovum itu sudah hari ketiga misalnya kan, masa ovulasi itu 14 hari sebelum menstruasi berikutnya plus minus 3 hari gitu kan ya. Jadi dia bertahan di dalam ovarium itu kan 3 hari menanti sperma gitu. Nah, karena suaminya adalah dari luar kota misalnya, pulangnya setelah hari ke-16 misalnya, 2 hari gitu ya. Nah, itu kan sudah mulai ovumnya udah agak lepai ya, udah mau rusak gitu kan ya. Nah, ya sudah akhirnya cepet-cepet sudah fertilisasi. Nah, implantasinya nyari tempat yang terdekat. Nah, kayak gitu tuh kejadian tuba ektopik itu terjadi. Iya. Bisa dipahami ya? Iya, insya Allah paham Bu. Insya Allah paham Bu. Ini gimana nih Pak Rahmat Sidik ya? Saya mau Pak Rahmat Sidik tuh yang logo WA-nya wayang itu bukan ya Bu? Soalnya ada yang WA saya tanpa nama itu, logonya WA-nya wayang itu bilang maaf Bu gangguan. Pak Rahman Sidik itu Bu. Iya Pak Sidik ya? Iya, yang gambar wayang. Iya, ini gangguan trouble. Padahal bisa pakai HP nggih. Iya, tapi laptopnya lagi gangguan. Oke. Nanti tak kasih itu aja deh pertanyaan. Iya, ada yang mau ditanyakan Bu? Izin bertanya Ibu. Yang kuis untuk CA cervix itu nggak bisa dibuka ya Bu? Kok November ya Bu? Oh, nanti saya ini Bu belum tak edit lagi. Nanti ya habis ini saya perbaiki ya. Ya, iya Bu. Nanti yang sudah mencoba Bu Windy, yang lain belum ya? Walaupun nilainya pas-pasan ya Bu. Yang kemarin dapat berapa? Yang kuis 2 kali. Yang kuis pertama berapa? Kan bisa dibaca ditebak. Kalau lebih dari 70 ya bagus. Insya Allah sih bagus. Yang pertama berapa? Malu. itu ngerjakan sendiri loh Bu, nggak ada campur tangan saya. Sendiri itu Bu. Ya maksudnya kan itu sendiri Bu. Maksudnya jangan ngerjakan sendiri kan bisa memprediksi nilainya sendiri, jadi kan tahu. Nggak ada rekayasa dari saya maksudnya. Kecuali yang itu kan sudah ada nilainya ya Bu ya.
Kayaknya Apa? sudah ada Iya. nilainya benar berapa, terus Oke. ada nilainya Bu. Ya langsung kalau kayak gitu. Iya. Berapa Bu Windy? Iya. Lah, Japri aja nanti Bu lah malu. Ya nanti tinggal saya rekap kan Jan ya. Tinggal aja nanti saya rekap. Itu Bu lah malu. sudah bisa menebak nanti nilainya mau dapat apa gitu kan. Ini Bu Windy nilai awal berapa? C atau B? Nilai awal Kalau B C nggak plus mungkin ya. Bu. C plus. Bu C Fitri? plus Bu. Iya. Bu Fitri? Fitri, saya B-min, Bu. B min? Nggih. Wah rajin sekali B min jenengan ambil SP B min loh Bu. Mau dapat Iya. Yang lain udah bagus, tinggal ini B-min. Saran Oh. teman-teman kayaknya berarti cuma maternitas aja nih. Oh ya udah nanti tak perbaiki. Wah berat ini saya naik B min mau minta nilai apa ya? Iya Bu lah. Berharapnya ya jadinya bagus ya Bu. Bu Karyati apa? Bu Karyati nilai C. D. Oh karena itu ya Bu, karena dulu terkendala apa ya Bu kok bisa dapat D itu? Ngarep uji. Tiduran. Ketiduran. Ngarap ujian, nggak ngarap ujian karena ketiduran atau ngarap ujian tapi nggak selesai. Lagi nggarap 6:30. Nggak kerasa tidur bangun-bangun udah jam 8 kurang seperempat. Jadi waktu sisa tinggal berapa menit gitu. Jadi dapat sedapatnya aja. Iya makanya saya heran ini yang sudah kuliah bertahun-tahun kenapa jadi nilainya jelek ya. Makanya saya tuh agak heran variatif kan kayak gitu kok. Gitu ya. Ini faktor dari luar ya Bu. Faktor ngantuk tadi yang membuat nilainya jadi kacau. Iya. Iya paling. Bu Anjar dapat berapa awalnya Bu? Dapat apa? Anjar. Yang satu 100 Bu, yang Bukan. kedua Oh. 80. Enggak, nilai awal dulu. Kenapa ikut SP? Jangan-jangan BEMEN juga. Oh, saya dapat C plus Bu. Oh ya. Jadi saya sebenarnya sih mau nggak ikut, tapi kan saya takutnya IP-nya 3, Iya, karena ada ini iya. loh Bu, karena Iya. ada yang dari D3 konversi Iya. jadinya. Oke. Ini sih kalau S1 kan sekarang apa nilai outputnya itu Oke. kan menggunakan nilai UKOM dan IP. Apa exit examnya itu loh Bu. Jadinya nilai IPK, IP kumulatif akhir itu akan mempengaruhi exit exam. Jadi harus bagus ya. Hanya. Oke, jadi Biar nanti mbak hukumnya nilainya yang kurang bagus bisa Oke, buat dongkrak. betul, kayaknya 60-40% atau berapa Bu? Karena kebanyakan itu retaker Bu. Kalau nggak lulus UKOM kan apa harus retaker nggak ngulang lagi gitu. Jadi sekarang alternatifnya diambilkan bobot dari IPK. Nah, IPK-nya jelek ya itu makanya sekarang bukan karena ini ya. Wah ingin menginginkan Ben Podo SP bukan sebenarnya enggak karena ingin membantu saja nggih. Nggih gitu nggih. Oke Bu. Oke Bu, nanti jadi bagus ya Bu nilainya. Nggih. Amin. Yang berat ini saya ini Fitri ini mau tak angkat jadi apa ini? Amin Bu ya Allah. Amin ya Allah. Kayaknya nek eto A kok kayaknya saya enggak ini ya. Masa karena SPA. Bukan nggak ikhlas tapi kasihan yang A Amin ya beneran. Allah Bu. Oke. Nanti pesan Pak Rahman Sidik tak video call saja lah nggih. Atau suruh WA saya video call saya biar saya respon. Ini yang ini saya cukupkan sekian. Cukup nggih, nggak apa-apa nggih. Silahkan habis ini saya perbaiki grupnya nanti bisa dikerjakan. Ya, Sebelum Bu. pulang mumpung ada wifi mungkin. Nggih. Terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Semoga Oke Bu. sedikit ini bisa bermanfaat. Tujuannya jangan untuk memperbaiki nilai nggih Bu, tapi tujuannya untuk ya ketemu saya gitu atau untuk tambah ilmu gitu ya. Nggih. Kalau nggak kayak gini kan kita nggak guyon-guyon gimana gitu. Nggih. Iya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga nanti nilainya bagus semua.
Sehat Amin ya Allah. terus. Nggih, mohon maaf kalau saya banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu Hani. wabarakatuh. Nggih, nggih. Sami-sami.